Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, Kau senantiasa mengajar kami dengan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami ini Tuhan boleh semakin dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh senantiasa ada di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, tentu membutuhkan orang lain. Selalu ada tolong-menolong. Namun, untuk menolong orang lain tidaklah selalu mudah. Ada banyak rintangan atau kendala yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita ini ketika menolong orang lain. Rintangan itu dapat timbul dari orang yang menolong, dari lingkungan, atau dari orang yang ditolong itu sendiri. Di dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, mengisahkan tentang orang lumpuh yang disembuhkan dan tentang 4 orang yang membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita melihat ada beberapa rintangan yang ada. Rintangan dari dalam, dari orang lumpuh itu sendiri. Seorang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus tentu tidak dapat berjalan, sehingga membutuhkan pertolongan untuk dibawa. Ada 4 orang yang memiliki kasih, sehingga mereka mengusung atau membawa seorang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Rintangan dari luar adalah dari orang banyak. Pada waktu Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum, ia ada di rumah, maka datanglah banyak orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Injil Markus pasal yang kedua ayat pertama dan yang kedua. Lalu ditambah ada orang-orang yang datang membawa seorang lumpuh. Mereka tidak dapat membawa kepada Tuhan Yesus karena orang banyak. Rintangan dari luar adalah dari tempat atau lingkungan. Tuhan Yesus ada di sebuah rumah, meskipun tidak disebutkan di rumah siapa, luasnya berapa, namun diduga itu adalah rumah Petrus dan Andreas. Rumah Petrus sudah penuh dengan orang banyak. Bagaimana bisa seorang lumpuh dan 4 orang yang peduli kepadanya dapat bertemu Tuhan Yesus? Ketika kita akan menolong orang lain, membawa jiwa kepada Tuhan Yesus, akan ada rintangan yang dapat menghalangi kita. 4 orang yang membawa si orang lumpuh itu tidak putus asa, tidak berpikir untuk pulang saja karena sudah tidak ada tempat, tidak patah semangat dengan segala rintangan yang mereka hadapi. Menolong orang lain diperlukan ketekunan atau kesungguhan. 4 orang yang mengusung orang lumpuh bisa saja menunggu sampai orang pulang dan dalam keadaan yang sudah sepi.
barulah mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Namun mereka terus tekun mencari jalan keluar, bagaimana caranya mempertemukan orang lumpuh itu dengan Tuhan Yesus. Keempat orang itu mempunyai kerjasama yang baik dan mau berkorban, sehingga akhirnya mereka berpikir dengan tekun mencari jalan keluar. Di dalam Injil Markus pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, mereka naik ke atas, membuka atap dan menurunkan tempat tilam orang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Selain tekun, keempat orang ini juga mempunyai kreativitas untuk mencari jalan keluar. Maka Tuhan Yesus mengakui iman mereka. Di dalam Injil Markus pasal 2 ayat yang kelima dikatakan ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka dan orang yang lumpuh itu disembuhkannya. Rintangan pasti ada ketika kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kita membutuhkan ketekunan dan kreativitas untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Janganlah kita berhenti dan putus asa. Biarlah kita melihat rintangan sebagai sebuah tantangan yang harus kita hadapi dan kita atasi bersama dengan Tuhan Yesus untuk mencapai tujuan, yaitu mempertemukan jiwa-jiwa itu dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau terus memampukan kami Tuhan, untuk kami dapat menolong orang lain, menolong orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami rindu Tuhan dapat mempertemukan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga mereka dapat dipuaskan Tuhan ketika mereka berjumpa dengan Engkau. Tuhan, Kau ampuni kami jikalau seringkali Tuhan, kami mudah putus asa, tidak mampu untuk mencari jalan keluar untuk menolong orang-orang lain. Kiranya Tuhan Kau menolong kami semua, untuk kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh aktivitas kami pada hari ini. Dan jikalau ada di antara kami Tuhan yang memiliki pergumulan, biarlah Tuhan Kau yang terus menolong mereka semua, menanti-nantikan Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan akan jemaat-jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan berkat damai sejahtera kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.